Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari, Jumatul Mubarak, Jumat yang penuh dengan keberkahan. Allah berkenan memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan dapat meringankan langkah kaki kita berkumpul di rumahnya yang kita muliakan ini demi menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertitelkan Habibullah, kekasih Allah yang syafaatnya sangat kita harapkan kelak di yaumil mahsyar. Dengan mengucapkan kalimat salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, khatib berwasiat kepada seluruh kaum muslimin yang hadir pada hari ini. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang untuk tidak kita kerjakan. Masyiral kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkan khatib menyampaikan materi khutbah Jumat yang khatib beri judul dengan pentingnya menegakkan perkara yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Syariat Islam menegaskan dan menyuruh kepada umatnya, pada muslim untuk senantiasa melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan untuk kita. Perintah tersebut ada perintah yang wajib seperti halnya melaksanakan salat, berpuasa, membayar zakat, naik haji bagi yang telah mampu, dan ditambah dengan amalan-amalan yang lain untuk dapat belajar, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah dan lain sebagainya. Dan juga Islam melarang umatnya untuk mengerjakan apa yang telah Allah larang, apa yang telah Rasul larang untuk tidak kita lakukan. Namun sebagai seorang muslim tidak hanya cukup melaksanakan perintah berupa kewajiban atau yang sunnah saja. Sebagai seorang muslim ada perkara yang juga sangat penting untuk ia lakukan, yaitu adalah perkara untuk mengajak orang lain sebagaimana apa yang ia lakukan. Kalau ia sudah taat dalam beribadah,
dia sudah taat menjalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim, maka dia tidak hanya cukup sampai di situ saja. Ada kewajiban lain yang mesti ia lakukan, yaitu mengajak saudaranya sesama muslim untuk taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, untuk sama-sama dengan dia melakukan kebaikan dan kemakrufan. Dan juga dia punya kewajiban ketika melihat saudaranya berbuat sesuatu kemaksiatan, melihat saudaranya berbuat yang mungkar, apakah itu dalam skala yang kecil maupun yang luas, maka dia punya kewajiban untuk mengingatkan, dia punya kewajiban untuk mengajak, untuk menasihati, untuk memberitahukan kepada saudaranya tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan saudaranya adalah perbuatan yang mungkar. Perkara ini diberilah konsep di dalam Islam disebut dengan konsep menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Perkara menegakkan yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran ini Allah sampaikan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 104. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, bahkan ulama menyampaikan, boleh dikatakan bahwa perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah rukun keenam daripada rukun Islam. Begitu pentingnya perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini sampai ditempatkan pada posisi yang sedemikian tinggi. Sebab perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak boleh lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ia terlepas dari kehidupan sendi-sendi masyarakat, maka kemerosotan akhlak, kehancuran peradaban akan terjadi pada masyarakat kita. Ada beberapa keutamaan dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, perkara amar ma'ruf dan nahi anil mungkar ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul-rasul Allah. Para nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan syariat yang datang dari Allah. Kemudian keutamaan daripada amar ma'ruf nahi mungkar yang kedua adalah ia merupakan ciri daripada orang-orang yang beriman. Seseorang yang beriman tentu dia akan punya pandangan, dia tentu akan punya rasa kepedulian terhadap saudara sesama muslimnya. Dia tidak akan membiarkan saudaranya terjerumus dalam lembah kesesatan, dalam lembah kehinaan. Maka apabila ada orang yang dia menjalankan syariat, menjalankan kewajibannya, apa yang telah diwajibkan kepadanya, namun dia menolak perkara amar ma'ruf nahi mungkar, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Kemudian keutamaan daripada amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebagaimana yang Allah katakan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah segolongan umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Allah katakan di surah Ali Imran ini bahwa orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian daripada umat-umat yang terbaik. Jikalau kita hendak ditinggikan derajat kita, ingin menjadi bagian dari umat-umat yang terbaik, maka tak boleh lepas perkara yang baik untuk kita sampaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar akan menjadi sebab turunnya pertolongan dari Allah kepada kita semua. Kesulitan-kesulitan di dalam hidup akan Allah mudahkan. Berbagai macam kesulitan hidup, masalah akan Allah berikan solusinya apabila kita berbuat yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian
Dosa-dosa yang banyak kita lakukan setiap harinya, dosa mata, dosa lisan, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan dan lain sebagainya akan Allah hapuskan bila kita punya kepedulian kepada saudara kita untuk menyampaikan hal-hal yang baik, untuk mendakwahinya. Apabila kita lihat ia menyimpang daripada ajaran agama, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian pula keutamaan dari menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dapat menjaga 5 perkara yang pokok di dalam kehidupan kita, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan harta kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari keutamaan tersebut ada pula dampak yang akan ditimbulkan bila seseorang tidak mau melaksanakan perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Dampak buruk atau akibat buruk dari tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah yang pertama akan mendapatkan azab dan murka dari Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita semua, apabila kita diam terhadap sesuatu yang buruk, terhadap kemaksiatan, kita hanya fokus dengan ibadah diri kita sendiri saja, maka ketika ada bencana Allah timpakan, maka bencana itu akan menimpa semuanya. Bencana itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat saja, tetapi juga akan menimpa ahli-ahli ibadah yang hanya beribadah untuk dirinya sendiri saja. Ada suatu kisah yang terjadi di suatu tempat yang pernah diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa di suatu kampung itu penduduknya berjumlah belasan ribu. Para penduduknya punya amalan yang sangat luar biasa. Zikirnya top, tahajudnya top, baca Qur'annya luar biasa, sedekahnya pun demikian pula. Namun apa yang terjadi, kata Imam Al-Ghazali, di suatu malam Allah hancur, Allah luluh lantakkan kampung itu. Apa sebabnya? Sebabnya para ulama, orang-orang yang berbuat baik di kampung itu, para hafiz-hafiz di kampung itu, para cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, membiarkan kemaksiatan yang dilakukan oleh umat yang berada di kampung itu. Mereka tahajudnya jalan, namun ketika miras merajalela, diperjualbelikan, mereka diam. Zikir-zikir di majelis-majelis zikir berjalan, namun tempat praktek prostitusi juga mereka biarkan. Inilah yang menjadi sebab turunnya murka Allah di kampung tersebut. Nauzubillahi min zalik. Jadi kaum muslimin sekalian yang hadir pada hari ini, perkara menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak bisa ditawar. Ia adalah sesuatu yang mutlak untuk kita kerjakan, baik dalam skala yang kecil maupun skala yang besar. Kalau skala yang kecil, mungkin di lingkungan keluarga kita, anak, istri, keponakan, saudara kita, cucu kita. Bila kita lihat ada sesuatu yang menyimpang yang ia lakukan, maka wajib bagi kita untuk menasihatinya. Kita lihat mungkin anak kita, keponakan kita terlalu sibuk dengan dunianya, dengan pergaulan bebasnya, maka tak boleh kita biarkan. Kelak apabila kita biarkan, mereka akan menjadi sebab kita ditariknya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dampak dari meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah tidak akan diterimanya segala doa. Doa-doa yang kita panjatkan akan Allah tolak, sebab tidak adanya rasa kepedulian kita terhadap umat Islam ini, tidak ada izzah kita terhadap Islam ini, maka Allah akan menolak doa-doa kita. Tak akan diterima doa tersebut. Penatlah kita berdoa, letihlah kita berdoa, namun doa itu akan tertolak. Kemudian yang selanjutnya adalah bila tak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dampak buruk yang berikutnya adalah akan muncul orang-orang fasik, orang-orang zindik, orang-orang munafik, akan menjadi penguasa bagi orang-orang yang beriman. Sebab apa? Orang-orang beriman diam,
Kata Sayyidina Ali mengatakan, aku tidak khawatir dengan orang-orang yang beriman. Dunia ini isinya itu-itu saja. Namun bila orang-orang beriman diam terhadap pelaku-pelaku kemungkaran, maka pelaku kemungkaran tersebut akan merasa benar dengan apa yang dilakukannya. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dampak yang keempat akan munculnya kebodohan, lenyaplah ilmu, norma agama, norma masyarakat, norma adat istiadat, dan umat berada dalam kezaliman yang nyata. Inilah azab bagi umat saat ini apabila tidak menegakkan perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Namun kaum muslimin sekalian yang hadir pada hari ini, jangan salah memaknai perkara amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan karena punya semangat yang tinggi lantas setiap kali melihat orang berbuat kesalahan kita langsung menjudge-nya sebagai ahli neraka. Tidak seperti ini juga. Ada cara-cara dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama yaitu dengan dakwah yang penuh hikmah. Bila kita mengajak orang untuk sholat, maka ajaklah, berikan contoh yang baik dalam melakukan sholat itu. Sampaikan tentang keutamaan-keutamaan sholat itu. Dan kita praktekkan di depannya, tampakkan kita juga sebagai ahli sholat, ahli ibadah. Jangan kita mengajak orang untuk sholat, namun kita tidak sholat. Ketika azan berkumandang di masjid, kita masih sibuk dengan HP kita. Kita masih sibuk dengan urusan kita. Nah, ini tidak benar. Bila kita punya keinginan untuk mengajak orang kepada kebaikan, maka kita juga melakukan kebaikan itu. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mau'izatil hasanah, sampaikan dengan bahasa yang lemah lembut, dengan santun, agar orang yang kita dakwahi tidak merasa tersinggung, tidak merasa digurui. Sampaikan dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga ialah berkoordinasi. Kalau ini skalanya skala yang luas, skala yang besar, misalnya seperti tempat-tempat prostitusi yang dibalut dengan tempat-tempat seperti kusuk-kusuk, tempat-tempat seperti yang menghadirkan perempuan-perempuan yang pekerja seks komersial yang dilegalkan, maka ini adalah perlu berkoordinasi dengan tokoh agama, dengan tokoh adat, dengan pemerintah. Tidak bisa sekelompok masyarakat yang tidak punya legalitas menutup tempat-tempat demikian. Kemudian kaum muslimin sekalian, yang terakhir adalah caranya bila sudah kita sampaikan dengan penuh hikmah, maka kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, memohon kepada Allah. Senantiasa kita berdoa, memanjatkan keampunan kepada Allah dan memohon supaya Allah istiqomahkan kita dalam menegakkan syariat-syariat Allah ini. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Menutup daripada khutbah yang singkat ini, teringat akan hadis Rasulullah menyampaikan, bila kita lihat suatu kemungkaran, jika kita mampu mencegahnya dengan tangan atau kekuasaan kita, maka kita cegahlah dengan tangan dan kekuasaan kita. Bila tak mampu, gunakan lisan kita untuk menyampaikan kebaikan, menyampaikan nasihat dan petuah. Bila tak mampu juga, cukuplah kita mengingkarinya di dalam hati. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya itulah selemah-lemahnya iman. Nah, jadi tolak ukur keimanan itu senang saja. Kita tanyakan pada diri kita, mampu tidak kita ketika melihat kemungkaran itu kita cegah dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang kita punya? Atau kalau tak mampu, mampu tidak kita menceramahi, menasihati, menyampaikan kebaikan kepadanya? Bila tak mampu dengan cara seperti itu, benci tidak di dalam hati kita? Kalau tidak ada rasa kebencian di dalam hati kita, maka bisa jadi hati itu telah mati. Nauzubillahi min zalik. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, mulai dari detik ini, mulai dari saat ini, kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam ketaatan. Jangan Allah sesatkan kita setelah Allah beri petunjuk kepada kita. Allah jaga diri kita, Allah jaga istri, anak dan keluarga kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.